mudah untuk mencari passion-nya. Dan hopefully dengan mencari passion-nya, mereka bisa menemukan hidup yang lebih bermakna dan juga lebih satisfy. Jadi mungkin topik hari ini pun banyak yang bingung gitu kan. Waktu nanti kita pilih profesi, kita tuh anaknya pilih profesi yang mungkin banyak menghasilkan uang atau profesi yang sesuai sama passion kita gitu kan. Nah, ini mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin para peserta hari ini pun juga merasa kok kayaknya ada beberapa yang cocok nih sama saya nih. Jadi berdasarkan data research, sebanyak 87% mahasiswa yang lulus itu merasa mereka itu salah pilih jurusan. Dan dari situ 63% itu kebanyakan setelah bekerja, dia bekerjanya tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Oleh karena itu mungkin banyak ada beberapa yang mungkin sampai keluar ataupun berhenti dari kuliah ataupun jadi banyak juga yang sampai belum punya pekerjaan waktu lulus. Oke, jadi kira-kira para peserta ini nih waktu milih pekerjaan, apalagi mungkin banyak yang sebentar lagi mau lulus atau baru lulus dan fresh graduate, waktu ditanya nih, nanti setelah lulus ataupun milih kerja, nanti milih kerja yang sesuai passion atau sesuai uang nih? Mungkin kita bahas nih beberapa dua senario nih, senario ekstrim gitu kan. Apa akibatnya kalau misalnya kita profesi sesuai passion, tapi mungkin profesi itu tidak langsung bisa menghasilkan uang. Mungkin secara emosional karena kita suka sama pekerjaannya, suka sama kegiatannya, kita walaupun susah pekerjaannya, walaupun capek, kita pun tetap semangat, tetap termotivasi. Dan mungkin kalau kita sukses ataupun berhasil menyelesaikan proyek di dalam pekerjaan itu, kita pun merasa lebih puas dan bahagia. Tapi karena mungkin nggak bisa langsung menghasilkan uang, kita mungkin secara materi merasa kurang cukup. Jadi nanti waktu mungkin kita harus membayar kebutuhan-kebutuhan dan tagihan kita kurang agak susah untuk memenuhinya. Dan mungkin kalau kita ada keinginan-keinginan lain, itu juga belum bisa terpenuhin. Untuk senario 2, gimana kalau akibatnya kita misalnya milih pekerjaan yang bisa banyak menghasilkan uang dan prospeknya bagus, tapi kita kurang suka ataupun kita nggak ada passion nih. Secara materi dan secara prospek pekerjaannya bagus, ada jenjang karir, kejelasan jenjang karir, nggak hanya kita bisa cukup memenuhi kebutuhan basic kita, tapi pun kita bisa punya uang lebih untuk misalnya beli barang-barang ataupun traveling yang kita inginkan. Tapi mungkin secara emosional setiap kali kita mau kerja, semangatnya cuma inget waktu gajian. Tapi waktu misalnya pagi, kita capek ogah-ogahan untuk misalnya bekerja. Seperti itu. Jadi, kira-kira nih, jadi pilih yang mana nih? Semua kondisi atau senario ada plus minusnya nih. Apakah karena kebutuhan tertentu nih, aku pilih passion, atau kapan aku harus pilih uang nih? Nah, sebenarnya mungkin banget untuk setiap dari diri kita itu untuk dapat dua-duanya. Jadi kita tuh nggak perlu milih profesi yang hanya menghasilkan uang aja atau profesi yang hanya kita suka aja. Jadi kita harus harapan terbesar kita ataupun goal kita adalah nantinya di long term goal-nya kita bisa mendapatkan profesi yang bisa menghasilkan uang dan kita juga suka untuk lakukan. Tapi caranya gimana nih, gitu kan? Nah, perlu diingat, jadi nggak ada yang semuanya itu instan. Jadi mungkin banyak yang dari kita tadi masih fresh graduate dan sebagainya, nggak ada yang namanya instan. Jadi semua pekerjaan, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, pasti akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan keterampilan. Nggak hanya keterampilan, pengalaman juga. Dan yang kedua, kita juga harus realistis. Kalau kita nggak punya rencana yang jelas, dan kita juga nggak mempertimbangkan apa sih yang dibutuhkan di masyarakat sekarang, pekerjaan yang sesuai passion pun belum tentu bisa menghasilkan uang. Jadi ini perlu diingat. Jadi nggak bisa, pokoknya kita suka doang, pasti nanti pekerja keras, pasti bisa menghasilkan uang. Kita pun juga harus kerjanya harus smart, gitu. Jadi apa sih caranya supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan sesuai passion dan menghasilkan uang. Jadi mungkin kalau ada beberapa profesi, apalagi profesi yang kita sukain saat ini,
belum bisa langsung menghasilkan uang dan kita ada tuntutan harus bisa langsung menghidupin diri kita, otomatis kita harus realistis. Jadi yang pertama kita bisa aja menjalani pekerjaan yang mungkin dengan gaji yang lebih tinggi dan prospek karir yang sesuai. Tapi kita jangan lupa bahwa kita pun harus menciptakan kesempatan bagi diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kalau emang pekerjaan yang sekarang dengan gaji yang udah cukup oke, itu bukan pekerjaan sesuai interest ataupun passion kita, kita pun harus nyiapin waktu dan nyempatin untuk mulai meningkatkan keterampilan kita di bidang profesi sesuai passion. Jadi kita sedikit demi sedikit kita melatih kemampuan kita dan sebagainya sambil kita juga bekerja di pekerjaan yang bisa mencukupin kebutuhan kita. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan kita meningkatkan keterampilan tersebut, kita pun bisa memikirkan cara-cara kreatif nih. Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang ataupun profit dari pekerjaan sesuai passion. Jadi perlu diingat, nggak ada yang namanya instan, jadi semuanya butuh waktu untuk kita bisa mencapai kondisi ideal, yaitu profesi sesuai passion, dan bisa menghasilkan uang. Jadi mungkin untuk sesi hari ini saya ingin share apa sih cara-cara steps ataupun langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita nanti di jangka panjangnya bisa mendapatkan kondisi ideal tersebut gitu. Cara yang pertama dan yang paling penting adalah berani jujur. Nah, maksudnya jujur ini apa? Jadi kalau pertama, mungkin ada yang merasa sebenarnya saya nggak tahu nih, interest saya apa, passion saya apa, sukanya apa. Nggak masalah, yang penting kita, at least sekarang kita mau mengakui nih, kalau sebenarnya mungkin saya masih clueless, masih bingung, masih nggak tahu, gitu kan. Tapi ada kejujuran yang kedua. Ada mungkin juga yang udah tahu maunya apa ataupun passionnya apa, tapi mungkin takut akan persepsi ataupun stereotip-stereotip dari orang lain. Maksudnya gimana? Nah, jadi misalnya mungkin ada ekspektasi dari orang tua, apakah karena orang tuanya ataupun keluarganya berangkat dari keluarga ataupun profesi tertentu, ataupun tuntutan melanjutkan usaha keluarga ataupun bisnis keluarga. Ada juga karena ekspektasi sosial di mana mungkin pekerjaan tertentu itu hanya sesuai gender-gender tertentu saja, ataukah hanya menurut kebanyakan orang mungkin profesi ini tuh kurang dianggap prestisius dibandingin profesi-profesi yang lain, dan juga mungkin ada beberapa sistem edukasi yang lebih menitik beratkan mungkin nilai akademis ataupun nilai-nilai yang di luar peringkat dan sebagainya. Padahal setiap orang pun punya keunikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang kita malu untuk mengakuin apa nih yang kita suka nih. Nah, kalau kita udah melewati langkah jujur ini, jadi jujur dengan diri kita sendiri nih, kalau mungkin kita bingung ataupun kita mau taunya apa, kita harus mulai mempelajarin ataupun mencari tahu nih, diri kita ini orang yang seperti apa, karena nggak bisa tiba-tiba kita langsung sukses, tapi sebenarnya kita nggak tahu kita siapa, caranya gimana, gitu kan. Jadi cara yang kedua adalah gimana caranya kita mencari tahu dan menggali diri kita sendiri. Jadi yang paling penting waktu kita mencari tahu tentang diri kita, kita tuh perlu mencari tahu apa sih motivator utama kita. Karena dari motivator itu nanti akan bisa dicocokkan dengan suatu pekerjaan. Jadi ada sebuah teori psikologi di mana sebuah pekerjaan itu terdiri 1 sampai 3 kode motivator utama. Jadi contohnya di sini misalnya dokter penyakit dalam ataupun internis. Jadi sebagai dokter penyakit dalam, dia harus bisa memecahkan masalah. Jadi yang dipecahkan masalahnya, contohnya kalau ada yang sakit, pasiennya datang, kira-kira apa sih atau penanganan ataupun obat yang bisa digunakan oleh si pasiennya. Tapi karena dia juga seorang dokter, dia juga ingin membantu dari memecahkan masalah tersebut. Makanya kodenya juga ada the helper. Dan dalam memecahkan masalah tersebut, dia nggak hanya cuman menggunakan kemampuan cuman mendiagnosa, tapi juga harus menggunakan alat-alat medis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dia juga dipengaruhi oleh kode motivasi the doers. Ya. Jadi penting banget kita tuh untuk mencari tahu apa sih motivator-motivator kita, dan nanti kita akan cari profesi yang memiliki kode motivator yang sama dengan diri kita.
Untuk teman-teman yang udah datang ke seminar ini, sebelumnya kan sudah sempat ngambil passion personality assessment yang gratis. Kalau yang belum sempat, nanti setelah seminar hari ini bisa ngambil juga personality-nya lagi nanti di bit.ly/puya-ppa. Jadi kalau udah yang ngambil dan sudah dapat hasilnya, bisa sambil dibuka. Nanti saya sambil jelasin apa sih bedanya kode-kode motivator ini. Jadi ada 6 macam ataupun 6 tipe motivator utama dari seseorang. Jadi motivator ini apa sih? Motivator ini adalah kegiatan-kegiatan yang orang sukain lakukan. Jadi kalau misalnya pekerjaan tersebut banyak kegiatan yang berhubungan dengan hal itu, otomatis kita lebih termotivasi dan lebih semangat waktu mengerjakan hal itu. Dan setiap individu itu biasanya mempunyai 1 sampai 3 kode motivator utama. Kalau teman-teman yang dapatkan, emang kita tunjukkan yang nomor satunya aja. Mungkin saya bahas satu-satu. Yang pertama, jadi kalau yang mungkin mendapat yang nilai tertingginya the doers, jadi the doers ini individu yang seperti apa? Mereka adalah individu yang suka melakukan pekerjaan itu langsung turun tangan, menggunakan alat, langsung kerjanya itu praktek. Nah, biasanya individu the doers ini adalah mereka yang mempunyai ketangkasan dan koordinasi yang bagus, gitu kan. Jadi banyak atlet pekerjaannya itu misalnya di dunia olahraga, di dunia atlet, tapi mereka juga orang yang suka mengoperasikan alat ataupun equipment. Nah, karena itu banyak yang di bidang engineering, khususnya di bidang misalnya civil engineering, mechanical engineering, ataupun misalnya electrical engineering, di mana kita bisa menggunakan alat-alat ini untuk misalnya menghasilkan sesuatu ataupun menyelesaikan suatu masalah. Kode motivator yang kedua adalah the thinkers. Nah, the thinkers ini adalah orang-orang yang suka memecahkan masalah. Jadi gimana mereka tuh suka menganalisa sesuatu, mereka suka meneliti. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang rasa ingin tahunya tuh tinggi dan mereka tuh ingin belajar dan meningkatkan kemampuan keingintahuannya dia gitu. Jadi banyak individu the thinkers ini yang nanti profesinya mereka tertarik di bidang misalnya science, di bidang medical, kemudian misalnya di bidang research. Jadi pekerjaannya contohnya tadi bisa scientist, ahli forensik, dokter. Kemudian yang ketiga ada the creators. Nah, untuk the creator sendiri, ini adalah individu yang suka mengekspresikan dirinya. Wujud dari ekspresikan diri ini bisa macam-macam. Bisa melalui otomatis seni rupa, ataupun seni performance, dan juga bisa melalui tulisan. Nah, orang-orang the creators ini orang yang kemandiriannya tinggi, imajinasinya tinggi juga, mereka seseorang yang memvalue originality. Nah, salah satu kelebihannya mereka orang yang kreatif. Makanya banyak dari individu the creators ini yang pekerjaannya itu memilih di bidang nanti di dunia kreatif. Bisa nanti di dunia musik, ataupun di seni drama, bisa juga di seni kuliner juga. Nah, untuk kode yang keempat, ada namanya the helpers. Jadi the helpers ini nggak hanya, kalau dari kata-katanya the help, itu nggak hanya suka membantu orang lain, tapi mereka adalah orang yang suka di pekerjaannya itu involve atau berhubungan dengan orang-orang lain. Jadi bisa modelnya itu training, kemudian volunteering, gimana juga bisa mengajar, dan mereka ini adalah individu yang mempunyai kemampuan verbal yang bagus. Mereka juga bisa mendengarkan orang lain dan bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan orang lain. Jadi banyak individu di helpers ini bekerjanya di bidang konseling, di bidang ngajar, di ilmu kemasyarakatan. Untuk kode yang kelima, ada the persuaders. Jadi the persuaders ini individu yang ingin meyakinkan dan menginfluence orang lain. Ya, jadi yang diinfluence pun topiknya nanti bisa beragam, tapi mereka nggak hanya ingin menginfluence, mereka juga punya kemampuan untuk memotivasi, memimpin, dan mengarahkan orang lain. Jadi mereka pun juga biasanya cukup kompetitif,
banyak dari mereka ini yang minatnya biasanya secara industri ataupun subjek pembelajaran itu tertarik di dunia hukum, jadi nanti jadinya lawyer ataupun hakim, di dunia bisnis pun juga macam-macam, di dunia sales, entrepreneurship, dan manajemen. Jadi gimana sih caranya kita meyakinkan orang lain terhadap ide-ide kita, dan gimana caranya kita menginfluence dan mengarahkan orang lain. Untuk individu yang terakhir adalah the organizer. Jadi individu the organizer ini adalah individu yang ingin membuat sebuah sistem atau membuat suatu keorganisasian agar segala sesuatu itu bisa lebih efektif. Nggak hanya efektif, mereka juga value-nya adalah gimana caranya kita melakukan sesuatu itu lebih efisien. Secara itu juga lebih akurat dan lebih tepat. Nah, makanya mereka itu banyak orang-orang yang tertarik misalnya dalam apa? Misalnya mengorganize sebuah data, nanti konteksnya kalau mungkin dalam dunia IT itu ada hubungannya dengan database administrator ataupun database data mining juga. Kemudian juga mereka adalah misalnya mengorganize tentang uang, kalau misalnya hubungannya dengan uang itu ada hubungannya dengan accounting, finance, ataupun aktuarial. Jadi ini tergantung konteksnya apa yang ingin diatur dan diorganize. Nah, setelah kita mengetahui kode motivator ini, kita pun perlu nanti explore kira-kira pekerjaan yang kita tertarik itu apa, karena kan tadi dilihat industrinya pun macam-macam. Di FUYA sendiri, jadi kalau ada yang tertarik, gimana sih setelah tadi saya kode motivator, pekerjaan apa ataupun industri apa yang lebih cocok untuk saya itu apa, bisa ambil psychological assessment, assessment psikologis, namanya passion perseverance assessment. Jadi tadi nggak hanya tahu kode motivator kombinasinya, tapi juga tahu subjek, disiplin, ataupun industri, tapi juga tahu nanti profesi apa yang nanti cocok sesuai passion-nya dan bisa dieksplor lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuannya. Dan nggak hanya itu, bagian kedua dari assessment ini, namanya perseverance assessment, adalah gimana caranya kita itu mencari tahu tingkat kegigihan kita dalam merespon masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita, baik masalah kehidupan pribadi ataupun misalnya nanti kehidupan pekerjaan ataupun kuliah ataupun sekolah. Nah, jadi ada 3 macam orang gitu ya kalau kita ngomong tentang kegigihan. Yang pertama adalah the quitter. Jadi the quitter sendiri ini adalah orang-orang mungkin yang gampang menyerah. Jadi misalnya kalau ada masalah sedikit atau kesusahan sedikit, mereka ya udah menyerah aja gitu. Ngapain sih susah-susah atau menyiksa diri gitu kan. Terus mungkin kategori kedua, jadi kategori 2 ini banyak orang-orang itu yang kita tuh masuknya dalam the camper gitu kan. Jadi maksudnya the camper ini apa? Jadi misalnya kalau ada masalah, the camper ini orang-orangnya bisa menyelesaikan masalah. Tapi setelah masalah itu terselesaikan, ya udah cukup di situ. Jadi berhenti di situ. Ngapain kalau udah ada yang gampang dan kita bisa laluin, kita nyari yang aneh-aneh ataupun susah-susah gitu kan. Jadi mungkin ini orang-orang yang gampang puas diri. Dan yang terakhir adalah individu the climber. Nah, kalau kita ngomongin the climber, kalau ada masalah, mereka berhasil melalui rintangan, tapi nggak hanya berhenti di situ aja, mereka adalah orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih lagi, supaya mereka tambah sukses. Jadi yang kita inginkan dari partisipan kita ataupun setiap individu adalah gimana caranya kita pun juga bisa tambah sukses ataupun tambah bertumbuh gitu. Jadi nggak hanya cuman passion, tapi kita juga punya kegigihan untuk meraih impian ataupun passion kita itu. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa hasil dari asesmennya sendiri. Jadi bisa dilihat ini ada kode-kodenya lebih jelas, kemudian juga ada subjek ataupun industri yang nanti dicocokkan sama kode tersebut, juga ada profesinya. Termasuk juga hasil dari asesmen, apakah ada nggak aspek-aspek dari kegigihan kita yang perlu ditingkatkan. Misalnya, apakah kita orang yang kalau ada masalah itu, misalnya kalau ada masalah pribadi, nanti akan nyampur ke masalah kerja ataupun kuliah, atau sebaliknya. Kalau misalnya ada satu masalah, berapa lama sebuah masalah itu impact-nya terhadap kita? Apakah cuma sehari kita udah berhasil move on, atau kita keinget-inget sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai mempengaruhi daya juang ataupun optimisme dan pesimisme mindset kita gitu. Itu kan penting untuk diketahui. Setelah kita
mencari tahu apa sih sebenarnya interest saya, apa sih passion saya, kita perlu menggali lebih dalam gitu kan. Kita cara menggalinya macam-macam. Jadi kita bisa nanti kita research juga melalui internet, kita bisa baca buku, ataupun kita nanti bisa nonton atau mencari inspirasi lain dari film dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting setelah kita mengetahui, kita itu nggak boleh berdiam diri gitu kan. Yang paling penting adalah gimana caranya kalau kita mau sukses, otomatis kita harus latihan ataupun praktis. Gimana caranya kita nyoba dan explore kegiatan-kegiatan yang sesuai sama interest kita, supaya kita tahu mana nih yang benar-benar passion kita tuh yang mana. Kita caranya gimana? Macam-macam. Jadi yang pertama adalah kita bisa join komunitas, ataupun yang kalau masih kuliah bisa join organisasi ataupun himpunan. Tadi sempat dibahas juga di Job Hunt, ada Job Hunt Academy. Kita juga bisa explore beberapa training, dan kita lihat apakah waktu nanti kita training kita enjoy atau enggak. Dan di FUYA sendiri pun kita juga ada program namanya experiential trip, di mana para peserta kita itu bisa nyobain berbagai macam profesi dalam satu perjalanan gitu. Jadi kalau dilihat di sini dalam satu trip, para peserta kita itu bisa langsung belajar tentang bisnis. Kita ke stadion Chelsea Football Club, nggak hanya cuman tour, tapi akan belajar gimana sih marketingnya, bisnisnya, kemudian finance-nya, kok orang bela-belain sampai beli jersey Chelsea yang mahal, gimana mereka dapat income-nya, expense-nya apa aja. Kalau misalnya mereka juga dalam trip yang sama, kita juga akan belajar tentang dunia hukum, mereka akan masuk ke pengadilan tinggi, di mana para peserta kita itu akan ada yang jadi pengacara, nanti ada yang jadi hakimnya, ada yang jadi terdakwa, akan ada simulasi persidangan. Jadi semoga mereka bisa tahu nih apa peran dan tanggung jawab di dalam dunia hukum. Tapi nggak hanya itu juga, mereka juga belajar misalnya art graffiti, belajar masak di dapur profesional, fencing, ada juga sains robotik ataupun forensik. Mungkin aku tunjukin satu video singkat tentang salah satu perjalanan FUYA juga. Fotografi. Untuk yang workshop selanjutnya adalah buat stop motion animation. So, ini dia guys, sirkus for everyone. Jadi semua bisa main sirkus di sini. Ntar gue mungkin bisa kayak gini juga, ya kan? Let's go. Apakah kita berani untuk menghadapi tantangan di luar comfort zone, atau kita malah mundur? Yang penting kita coba dulu. Ada lagi this. You just try. Can you try? Can you try? Please. So then you know how much tiredness we are in. Okay. Salah satu kegiatannya dengan belajar etiket, tapi karena di Inggris dikemas dalam sesi afternoon tea, jadi gak hanya belajar cara masak, tapi cara memasarkan sendiri, jadi bisa dipakai waktu setting juga. Ini adalah salah satu bentuk art yang lebih bebas, jadi graffiti, diajarin teknik stencil, teknik Kita baru pertama kali graffiti dan semua tuh jadi bisa bagus gitu. Dikasih tau trik-triknya. CSI forensik, menganalisa pembunuhan, ilmu forensik.
Jadi tadi adalah salah satu contoh kegiatannya. Dan tadi kalau langkah ketiga kita kan harus coba, tapi nggak hanya nyoba itu penting, kita juga perlu merefleksikan pengalaman kita. Dan ini bisa diaplikasikan di seluruh kegiatan yang kita lakukan ataupun di dalam hidup kita. Kenapa sih kalau merefleksikan diri itu penting? Karena kalau misalnya kita coba dan kita cobanya banyak, itu bagus, tapi kalau kita nggak tahu mana yang perlu diulang lagi dan mana yang nggak perlu diulang lagi, namanya kita menjadi kurang efektif gitu kan. Jadi kenapa kok kita perlu mungkin kadang-kadang kita pause bentar dan berusaha untuk mencari makna dari setiap yang kita lakukan, itu adalah untuk membantu kita supaya nanti ke depannya kita bisa tahu nih mana yang perlu dieksplor lebih jauh atau enggak. Jadi nanti para peserta juga bisa setelah webinar ini mempraktekkan beberapa tips untuk merefleksikan diri. Jadi di sini ada namanya E-Flip. Jadi yang pertama di bagian X, kalian bisa menceritakan dulu nih apa aja yang kalian lakukan. Misalnya ada yang pernah magang sebelumnya, bisa jelasin dulu magangnya itu di posisinya apa, keseharian kerja di magang itu seperti apa, gitu kan. Bagian yang kedua adalah feel. Jadi perasaan kalian waktu nyobain aktivitas ataupun pengalaman itu gimana? Ini kan tujuannya bukan menjadi hebat ataupun menjadi master di setiap kegiatan. Jadi nggak masalah kalau kita merasa mungkin capek, ataupun kita merasa bete, ataupun kita merasa bosen, ataupun terchallenge. Tapi kalau misalnya kita merasa senang ataupun mereka merasa satisfied, kita pun juga perlu mengakuinya gitu kan. Jadi kita tahu nih, oh ternyata aktivitas A loh, saya lebih semangat, lebih happy, walaupun capek pun saya tetap semangat ngerjainnya. Atau aktivitas B nih, duh susah banget mau mulai aja kayaknya susah gitu kan. Untuk yang ketiga, ada learn or impact. Ada nggak pembelajaran yang bisa kalian dapatkan? Ada nggak hal-hal yang kalian bisa gunakan nanti ke depannya, gitu kan? Apa sih makna dari kita melakukan ini, semua kegiatannya? Dan yang terakhir dan juga yang paling penting adalah plan. Rencana kalian di masa depan itu gimana? Kalau emang kita sudah nyoba misalnya internship di bidang konten, kita tertarik, oh rencananya apa? Apakah kita nanti ke depannya akan memilih profesi-profesi juga ataupun menambah pengalaman dan keterampilan kita di bidang konten. Atau kalau misalnya nggak suka, oke, berarti kan udah cukup sampai seperti ini. Jadi penting banget nggak hanya nyoba, tapi juga merefleksikan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita merencanakan. Nah, kenapa sih kok penting untuk merencanakan? Ya, pertama yang kita waktu membuat rencana itu membantu kita untuk fokus gitu kan, supaya kita nggak muter-muter aja. Jadi kita bisa tahu langkah-langkah yang penting nih ataupun langkah-langkah yang benar untuk supaya kita bisa meraih mimpi kita tuh apa aja gitu kan. Jadi kita perlu tahu nih tujuan kita apa dan kita bisa membuat rencana magang ataupun rencana karir. Dan perlu diingat waktu kita membuat rencana itu harus punya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Dan waktu kalian membuat rencana itu, kalian juga harus memastikan apakah rencana itu sudah sesuai dengan minat. Dan yang paling penting juga, nanti apakah juga bisa menghasilkan uang, karena kan kita juga hidup harus realistis gitu kan. Butuh uang tapi juga sesuai minat gitu. Nah, gimana sih caranya kita membuat perencanaan ini? Tadi kan sempat dibilang kita perlu rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan rencana jangka panjang kita ataupun tujuan hidup kita ataupun purpose kita. Karena nanti rencana yang bagian atas ini akan merupakan acuan dari segala turunan rencana yang kita buat gitu. Jadi contohnya rencana-rencana nanti jangka pendek, ini adalah rencana-rencana yang lebih fleksibel. Jadi kalau emang udah nggak relevan dan nggak bisa mencapai nanti tujuan akhir kita, ya nggak apa-apa, ini diganti gitu kan. Rencana itu penting untuk fokus, tapi kadang kita pun juga harus fleksibel. Contohnya sekarang waktu COVID, mungkin kita udah membuat segala macam perencanaan, mungkin mau ikut training ini, mungkin mau pergi ke sini, karena mau meningkatkan kemampuan ini, ataupun punya rencana magang di sini, tapi karena adanya COVID, otomatis nggak bisa, dan mungkin karena kegiatan ini udah nggak bisa dilakukan secara langsung, ya kita harus mengganti kegiatan-kegiatan lain yang relevan, yang bisa membantu kita mencapai tujuan hidup kita. Gitu. Dan waktu kalian membuat rencana jangka pendek ini, yang paling penting adalah rencananya itu harus spesifik dan harus bisa diukur dan juga jelas timeline-nya tuh kira-kira kapan. Karena kalau nggak ada patokan waktu,
kita adalah tipe-tipe orang yang suka misalnya menunda-nunda, ya udah nanti aja, nanti masih ada waktu. Jadi penting banget kita juga menentukan deadline bagi diri kita sendiri. Kapan sih kita mau meraih tujuan hidup tersebut, gitu kan. Ini ada contoh, jadi supaya kalian juga bisa bayangin nih gimana caranya menggunakan si goal pyramid ini dalam kehidupan kalian, ini ya. Jadi misalnya kalau ada seorang psikolog, mungkin dia ingin jadi psikolog, ya kan. Apa sih tujuan hidup dia? Oh, dia ingin membantu remaja ataupun orang-orang, khususnya remaja, agar mereka itu bisa menggunakan masalah sebagai motivasi, bukan sebagai sebuah misalnya tantangan ataupun ancaman. Nah, untuk goal jangka menengahnya, apa aja? Jadi tuh goal jangka menengah kalian bisa anggap sebagai milestone penting dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin posisi kalian sekarang mungkin masih dalam jenjang karir S1 gitu kan. Oke, mungkin sebelum lulus salah satu milestone yang penting adalah saya bisa mendapat pengalaman magang. Itu pun harus spesifik, magangnya nanti di mana. Nanti setelah lulus S2 di Universitas X karena saya membutuhkan keterampilan ini supaya nanti akibatnya apa. Nah, nanti ada milestone lain di tengah, mungkin ada milestone yang salah satu milestone akhir adalah misalnya membuat ataupun merilis buku. Karena dengan adanya merilis atau membuat buku ini, nggak hanya kita perlu membantu orang itu secara one-on-one atau personal, mungkin orang-orang yang membaca buku ini pun bisa menemukan motivasi ataupun mengerti gimana sih cara-caranya menggunakan masalah sebagai motivasi gitu kan. Nah, dari mid-level goal ataupun milestone itu, kita harus membuat langkah-langkah konkret gitu kan. Apa aja yang akan dilalui ataupun yang harus dicapai untuk mencapai milestone tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya kita lagi magang, dalam fase magang psikolog, kita nggak hanya cuma magang, kita pun harus mengikuti online training untuk meningkatkan kemampuan misalnya di bidang apa. Kita juga mau membuat kegiatan-kegiatan lain di kampus atau melalui himpunan. Begitu juga kalau misalnya kita supaya bisa kuliah S2 di Universitas X, kira-kira apa aja yang kita harus lakukan? Misalnya sebelum lulus S1, saya harus sudah dapetin beasiswa dulu, dan sebagainya. Jadi kurang lebih ini adalah cara-cara gimana sih cara kita itu bisa merencanakan karir kita bisa lebih fokus, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini masih bingung atau butuh bantuan lebih untuk lebih merencanakan dan mengetahui dirinya, kita mempunyai program namanya Design Your Life Story, di mana workshop ini ada bermacam-macam topik untuk agar kita bisa membuat diri kita tuh menjadi tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa membuat perencanaan karir, dan nanti hasilnya pun ada sebuah cerita narasi yang bisa dibuat misalnya cover letter ataupun buat bahan interview. Jadi contoh-contoh workshopnya seperti apa. Jadi kalau workshopnya sendiri itu kita bagi dalam sebuah timeline di mana kita tuh harus bisa mengetahui motivasi kita itu belajar dari naik turunnya masa lalu, belajar kekuatan kita, power kita, dan gimana cara menyatukan power dan passion kita untuk memilih profesi yang tepat, gimana kita membuat perencanaan karir yang lebih detail lagi, dan kemudian gimana caranya kita merangkum cerita tersebut gitu. Jadi contoh-contohnya ada beberapa workshop. Jadi contohnya kalau misalnya look in the mirror, ini kita akan belajar dari naik turun kehidupannya kita. Kita akan cari tahu setiap titik tertinggi sama titik terendah itu ada nggak hal-hal yang berulang yang selalu muncul, value-value yang kita ingin dapatkan selain uang itu apa aja? Apakah kita ini orang yang ingin mengejar curiosity, ingin mengejarkan kekuasaan, atau ingin mengejar ketenaran, atau mengejar keadilan, seperti apa sih value-value yang kita cari. Begitu juga waktu kita membuat timeline, apa aja yang perlu kita rencanakan. Termasuk kalau tadi ngambil assessment-nya tingkat kegigihan, kita pun bisa ngikutin workshop namanya The Climber Mindset untuk mengetahui cara-cara tips supaya kita nggak gampang menyerah ataupun nggak gampang pesimis. Apa aja yang harus kita lakukan. Ini ada yang versi profesional dan ada juga yang untuk versi student, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya pesertanya sekarang masih student, ya bisa ikut yang untuk golongan student. Ini adalah contoh-contoh apa aja yang akan didapatkan nanti waktu workshop. Nah, kita juga punya promo khusus, jadi untuk para peserta yang datang ke seminar ini, jadi kalau daftarnya dari 1 minggu pertama, kita diskon yang didapatkan lebih besar, 15%, tapi kalau udah lewat dari
1 minggu pertama setelah webinar, diskonnya hanya 5%. Jadi kalau bisa, kalau emang tertarik untuk join, bisa segera daftar. Mungkin saya tutup sedikit. Tadi balik lagi ke topik utama kita. Jadi waktu kita apakah kita perlu memilih uang ataupun passion waktu kita milih karir? Nggak perlu, tapi perlu diingat semuanya itu nggak ada yang instan. Kita bisa dapat kedua-duanya. Tapi yang penting kita tuh punya keberanian untuk jujur, keberanian untuk membuat perencanaan, tapi nggak hanya rencana doang. Rencana itu pun kita harus mengambil action dari rencana tersebut, dan yang paling penting adalah kita bisa berani menjadi diri kita sendiri. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing, jadi kita nggak perlu malu ataupun takut, tapi gimana caranya kita tuh mencari kelebihan dan mencocokkan sama passion kita. Mungkin kurang lebih pemaparan untuk hari ini seperti itu.